AHY itu dikeluarkan dari radar Anies Baswedan bukan karena keinginan Anies, tapi karena keinginan Surya Paloh. Dan keinginan Surya Paloh itu bukan keinginan dia sendiri itu. Kita tahu bahwa sejarah penyingkiran AHY itu adalah juga bagian dari cawe-cawe Jokowi. SBY sebetulnya bisa bilang bahwa ini soalnya bukan sekedar Surya Paloh yang berkhianat atau Anies yang berkhianat, tapi memang ini keinginan dari Presiden Jokowi. Caimin itu adalah faktor liability di dalam ide perubahan, dan itu bisa memberatkan Anies, dan sangat mungkin juga Anies batal caleg kalau sehari sebelum mendaftar itu Caimin dipanggil KPK, kan itu dasarnya kan. Ya, kita mesti lihat peluang itu, kan ini nggak ada yang final dalam politik. Jadi saya menganggap Demokrat mungkin lagi menunggu waktu sehingga ada realignment lagi. Bisa aja Anies balik lagi pada AHY misalnya. Kan ini bukan sesuatu yang sudah dipastikan tuh. Deklarasi koalisi atau deklarasi pasangan capres antara Anies dan Caimin di Surabaya itu ya deklarasi aja, bukan satu hal yang udah pasti bahwa ini capres yang akan dimajukan ke 2024. Bisa aja seminggu sebelum itu kok ada perubahan politik. Semua ini terjadi karena keinginan Jokowi untuk punya tangan bahkan di kalangan oposisi. Dan yang paling penting sebetulnya dari awal kita lihat bahwa gelagat Pak SBY berseberangan dengan Jokowi itu dianggap Jokowi sebagai upaya untuk menghalangi dinasti dia. Maka Jokowi pasti cari cara supaya AHY tidak masuk di dalam komposisi Anies. Mungkin saya menduga bahwa Anies itu mengambil risiko kendati dia tahu bahwa setiap saat Caimin itu bisa diperkarakan. Kalau misalnya Anies makin kuat, tentu Jokowi nggak mau Anies makin kuat kan. Karena itu bahaya bagi Jokowi nanti. Karena itu ditapuk Caimin sebagai tali pengekang dari kuda liarnya Anies. Saya anggap ini nasi belum jadi bubur. Nasi masih bisa jadi nasi goreng. Ini semua gara-gara 0% ditolak Jokowi.